Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, para hadirin, para pemuda, para mahasiswa yang baru saja diterima di salah satu kampus di negeri ini, alhamdulillah, senantiasa kita syukuri. Dan termasuk kita syukuri keberadaan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita senantiasa bersyukur dan senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik para pemuda dan secara khusus kepada mahasiswa yang baru lulus dimanapun Anda kuliah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kami mengucapkan selamat bergabung sebagai mahasiswa di salah satu kampus yang ada di negeri ini, bahkan di dunia ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Saya Hamri Muin yang alhamdulillah masih sementara kuliah di program pasca sarjana. Sebagai bentuk kepedulian sesama mahasiswa, apa itu? Yakni adab-adab penting ketika kita baru lulus di salah satu kampus di negeri ini atau bahkan di dunia ini. Kenapa? Karena yang namanya persiapan itu sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana kita sholat, ada persiapan-persiapan. Kapan persiapan ini tidak diperhatikan, maka boleh jadi sholat kita tidak diterima, mungkin tidak khusyuk, dan berbagai hal yang lain yang bisa merusak keutamaan ibadah kita. Nah, termasuk jadi mahasiswa. Ingat, menjadi mahasiswa adalah salah satu kesyukuran yang harus senantiasa kita perhatikan. Maka jangan sampai sejak kita menjadi mahasiswa sampai selesai jadi mahasiswa tidak ada hal yang kita dapatkan. Maka penting memperhatikan bekal-bekal ini. Mumpung karena kita masih berada di awal-awal kelulusan di salah satu kampus di dunia ini. Apa yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa dimanapun Anda berada, maka yang pertama, syukurilah. Bersyukurlah karena Anda lulus di salah satu kampus yang Anda inginkan. Karena kenapa? Ingat, kapan kita bersyukur terhadap apa yang telah kita dapatkan hari ini, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memaklumkan siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Maka ketika ada pengumuman lulus, si fulana lulus di salah satu kampus, pun kalau tidak lulus di pilihan pertama, pilihan kedua atau pilihan ketiga, atau tidak lulus di kampus yang pertama dipilih, namun lulus di kampus yang kedua, syukurilah itu. Kapan kita syukur, boleh jadi Allah memberikan nikmat tambahan yang kita tidak akan tahu apa nikmat tersebut. Dan banyak pengalaman yang telah kita lalui dan pengalaman yang telah kita diceritakan. Termasuk kami secara pribadi, saya harus jujur juga bahwa apa yang saya geluti hari ini bukan pilihan pertama saya, Masya Allah. Bukan pilihan pertama. Tapi seiring berjalannya waktu, Masya Allah, ternyata boleh jadi inilah yang lebih baik yang Allah berikan jalannya kepada kita. Dengan wasilah ini, dengan keberadaan kami di kampus ini, maka Allah memberikan banyak kebaikan yang tidak bisa kita hitung, kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan wasilah ini, dengan jurusan ini kita bisa mendapatkan gelar sarjana misalnya. Karena ada juga orang yang mendapatkan dia lulus di kampus yang menjadi harapannya. Ternyata di pertengahan jalan tidak selesai. Bahkan di DO. Nah, ini banyak hal. Maka ketika Allah berikan kelulusan kepada kita di kampus yang kita harapkan atau di kampus yang mungkin bukan nomor satu di hati kita, syukurilah hal itu. Boleh jadi ada
kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala yang ingin diberikan kepada kita. Maka ini penting bagi kita mahasiswa yang baru lulus di salah satu kampus yang ada di dunia ini. Kemudian para pemuda, para mahasiswa yang baru lulus dimanapun kita berada, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita baru lulus di salah satu kampus di dunia ini, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah yang harus kita perhatikan bagaimana senantiasa meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jalan kita senantiasa diridhoi oleh Allah. Ingat, walaupun kita sudah lulus, tapi ternyata kita tidak senantiasa berdoa. Boleh jadi kita lulus di kampus tersebut, tapi ternyata kita lulus di kampus tersebut, ternyata banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Ternyata di jalan tersebut kita melewati jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita berada di kampus tersebut, ternyata kita malah melakukan keburukan-keburukan yang tidak diharapkan oleh orang tua kita. Banyak orang yang lulus di kampus tertentu, tidak perlu kita sebutkan. Lulus, orang tuanya bangga dan sebagainya. Ternyata seiring berjalannya waktu, dengan kampus yang dituju memakan biaya dan ternyata dengan wasilah kuliah senantiasa membohongi orang tuanya, senantiasa melakukan penipuan terhadap keluarga, ya, menelpon orang tua, ibu, bapak atau ayah, umi, abi, ini ada mau dibayar lagi, kapan tidak dibayar, tidak nilaiku error dan sebagainya, banyak hal. Maka jangan pernah merasa aman ketika sudah lulus, tapi senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan jalannya, agar selama kita kuliah mendapat ridho Allah. Nah, ini yang penting, karena kebanyakan juga mahasiswa, ya, kami sejak mahasiswa sampai sekarang masih mahasiswa, sejak mahasiswa sampai mahasiswa ini, masya Allah, banyak hal yang telah kita lihat. Masya Allah. Terkadang kita geleng-geleng kepala, terkadang juga bersyukur, kadang juga kita melihat, Masya Allah, bagaimana kondisi orang tua ini, sekiranya dia tahu anaknya seperti ini berada di kampus tertentu. Apalagi banyak, ingat, rata-rata orang yang kuliah itu berada jauh dari kampusnya. Ada yang dari kampung 10 kilo, 20 kilo, bahkan menyeberang pulau. Seperti saya ke Makassar ini. Dari Kalimantan ke Makassar ini dulu belum terlalu tren pesawat. Kami naik kapal laut itu kurang lebih 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam naik kapal laut. Masya Allah. Dan pada saat itu, perjalanan yang cukup. Tapi masih ada yang jauh lebih parah dari itu. Ada dari Papua, dari jauh sekali. Nah, maka terkadang dengan wasilah mahasiswa merusak kehidupannya menjadi mahasiswa, menipu orang tuanya, menipu saudaranya. Ternyata orang tua sudah berharap kuliah, ternyata anaknya tinggal di kos terus, tidak pernah masuk kampus, tidak pernah tanya minta uang kuliah, ternyata tinggal di kos, keliaran dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang kedua, hadirin para pemuda dan para mahasiswa yang telah kuliah, yang telah dinyatakan lulus. Ingat, perjalanan Anda masih panjang. Baru dinyatakan lulus itu baru tahap awal. Jangan mengatakan bahwa ya sudah lulus, ternyata sudah aman. Tidak. Ternyata masih panjang perjalanan. Dan panjangnya perjalanan ini insya Allah akan kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan, para mahasiswa dimanapun Anda berada, setelah kita bersyukur dan senantiasa kita berdoa, maka yang ketiga adalah senantiasa minta ridho orang tua. Ini penting. Penting meminta ridho kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kita menjadi mahasiswa lupa terhadap orang tua kita. Lupa terhadap orang tua. Ingat, orang tua kita menginginkan anaknya semua pasti berhasil.
Maka jangan pernah lupakan orang tua kita dari segala bentuk aktivitas kita. Kalau perlu komunikasi setiap apa yang kita ingin lakukan, doakan mereka, minta doa dari orang tua kita. Agar semua sejak kita jadi mahasiswa dan meninggalkan rumah, pergi ke kampus tertentu, tinggal di kos dan sebagainya, Allah ridho kepada kita. Ingat, ridha Allah tergantung dari ridho kedua orang tua kita. Maka kapan ridho dari orang tua kita melepas kita untuk kuliah di suatu tempat, maka insya Allah akan berikan ridhonya kepada kita. Maka ini hal sangat berbanding lurus. Sebelumnya kita sudah sampaikan tentang bagaimana adab sebelum menjadi mahasiswa, ikut tes dan sebagainya. Sekarang kita menyampaikan ketika sudah lulus apa yang perlu kita perhatikan. Maka ini 3 hal. Ingat hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan, kepintaran, retorika dan sebagainya memang itu penting. Tapi ridho orang tua itu jauh lebih penting senantiasa kita perhatikan. Karena itu merupakan kewajiban yang harus senantiasa kita perhatikan. Barakallahu fikum. Saya Hamri Muin. Insyaallah semoga hal apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ketika ada hal-hal yang kurang, tidak apa-apa, di komen sampaikan kepada kami agar kami lebih banyak evaluasi. Tiada yang lain kecuali harapan kita bisa menjadi manusia-manusia beradab di dunia ini dan kita bisa mewujudkan peradaban dunia di masa yang akan datang. Barakallahu fikum, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ketika bermanfaat silahkan di like dan share. Ketika ada hal-hal kekeliruan kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.